Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau pengecetan motif kayu langsung di lokasi kerja ya ini ya. Ini Mas Gepeng sedang proses cat dasar. Nah, ini Mas Gepeng sedang proses pengecatan dasar. Kali ini kita menggunakan cat dasar. Ini menggunakan elastek. Nah, intinya pakai cat waterproof untuk luar. Ini kita menggunakan warna apa ini, Kiwi 1022 Peach. Nah, ini diencerkan sesuai prosedurnya pengecatan. 10% air, diaduk, nggak terlalu kental, nggak terlalu encer ya. Proses pertama kita cat dasar dulu. Loh, kok sudah selesai Mas? Sudah berapa kali ini? 3 kali. Ini prosesnya 3 kali ya guys ya. 3 kali pengecatan. Kalau bisa yang lapis pertama itu setelah acian itu kita cat dasar apa, sealer eksterior ini untuk yang kena langsung kena hujan. Ini kalau hujan ini, kalau panas sore ya kena panas. Ini menghadap ke barat. Prosesnya coba dikasih contoh sebentar Mas pengecatan dasarnya. Nah, kalau pertama kita arahnya vertikal ke atas ke bawah, itu semua ke sana itu arahnya vertikal semua untuk lapis pertama. Lapis yang kedua, kalau arahnya pertama vertikal, lapis yang kedua kita arahnya horizontal. Coba Mas contohkan horizontal. Nah, seperti itu yang dikasih contoh Mas Gepeng, itu horizontal. Itu untuk yang lapis kedua. Jadi insya Allah 2 kali nutup, yang bagus 3 kali, tergantung kondisi temboknya itu. Dan proses selanjutnya guys ya, ini kita ukur 20 sentian. Jadi ini 20 cm. Nah, yang untuk menentukan kelurusan horizontalnya kita menggunakan water pass. Kita gunakan water pass. Ini contohnya Mas Kevin. Nah, itu kita menggarisnya pakai water pass agar lurus. Kayak kurang nganan. Buat garis-garis ini baratnya itu nanti dibuat papan 20 sentian kayak ini kan 20 sentian ya. Nah, papan 20 sentian. Kita lanjut ini proses setelah kita garis-garis begini ya, jarak 20-an, ibarat papan 20-an senti ya. Ini sekarang kita mau mulai menggambar. Oke, bahannya kita menggunakan ini air bersih, sediakan air bersih pada timba, dan kuas 4 dim dan kuas 1,5 dim. Itu pengenceran dari cat vinilek warna saddle brown ya guys ya. Oke, dan kita menggunakan alatnya menggambar menggunakan kain. Nah, ini kita menggunakan kain ya kali ini ya. Oke, mari kita mulai proses menggambarnya ya. Nah, kita mulai dengan berdoa semoga lancar, hasilnya bagus, dan tuan rumahnya itu senang atau suka. Nah, ini prosesnya pertama kita pakai kuas 4 dim. Nah, kita ratakan dulu 2-3 baris untuk dasar motif kayunya. Baru kita nanti buat serat-seratnya. Oke guys ya, disimak dengan enjoy, dengan relax, agar benar-benar memahami motif ini. Karena kalau cuma melihat aja itu kadang ya udah gitu aja, mudah ya. Tapi ternyata dipraktekkan itu kok sulit ya, karena ya itu cuma
baru melihat dan udah merasa bisa, itu nanti ya mudah menyerah. Nah, jadinya kita lihat dengan seksama cara pengecatannya secara detail, proses-prosesnya. Nah, itu setiap motif yang digambar masnya itu kita minimal hafalkan atau diperhatikan lah, maksudnya itu gini, pertama buat uratnya gini, nah, itu kenapa kok dihapus lagi, itu kan nanti ada maksudnya sendiri-sendiri ya. Jadi ya kalau bisa belajar itu yang paham, jangan setengah-setengah lah, kita benar-benar perhatikan biar lebih banyak lagi gambaran atau wawasan model-model serat kayu. Ini kita pertama membuat serat kayu yang kayu muda, ini kayunya jadi hatinya itu di dalam aja yang tua ya guys ya. Nah itu kenapa kok ditinggal yang situ, itu nunggu agak kering sedikit guys ya, karena kalau masih basah, ini kan cat dasarnya tadi kan dari waterproof, itu kan licin, nanti kalau diulang-ulang itu warnanya nggak timbul, gambarnya itu ke bawah terus ya. Jadi kita dasari dulu dengan warna yang kalem, setelah agak kering baru kita ulangi lagi, itu nanti motifnya itu jadinya bisa ada serat-serat kayu yang agak putus tapi nyambung gitu, jadinya ya bagus nanti. Soalnya kalau sekali jalan itu ya kelihatan seperti kuasan aja, itu bekas kuas saja. Ini kan kita kan inginnya kan dari jauh itu terlihat bagus, dari dekat itu juga terlihat urat kayunya, nggak seperti dikuas-kuas saja itu. Nah, makanya kita pakai kain untuk menghaluskan ya. Nah itu dilihat dulu prosesnya, jadi gerakannya tuh kalau di samping mata kayu atau soco itu bahasa Jawanya, itu agak ada lekukan. Nah, soalnya kan ya kayu itu kan nggak lurus semua tuh, seninya itu kan pada lekukan-lekukannya itu, meskipun seratnya ke atas ke bawah, tapi setiap kayu itu nggak mungkin lurus, apalagi kayu jati itu ya. Kalau seratnya kayu kelapa itu kan ya lurus-lurus saja kayu kelapa. Kalau ini kan kita menggambar kayu jati itu uratnya ya ada seninya, bingkok-bingkok itu. Ini dekat jalan raya guys ya, jadinya ya maklum aja. Yang penting santai, relax, enjoy, nikmati prosesnya. Kalau lihat ini, kalau bisa ya waktu luang sambil ngopi, sambil yang rokok ya berokok, itu benar-benar santai. Artinya kalau buru-keburu ya nggak bisa menyimak dengan seksama, apalagi kalau di skip-skip itu tadi prosesnya itu ke uratnya udah jadi tiba-tiba gimana ya. Ini kan sudah agak dicepatkan ya, soalnya ya kita borongan itu ya relax, tapi ya ada target gitu. Nah itu kan sudah terbentuk, mulai terbentuk urat-urat kayunya itu. Nah, itu kenapa mas pinggirnya kok putih ya, nanti itu prosesnya nanti lagi, makanya kan diperhatikan dengan seksama. Kok bisa dapat gambar model itu mas ya, kalau ingin menggambar kayu, motif kayu itu ya kita sering lihat-lihat kayu. Soalnya ini kalau motif kayu ini ya agak berbeda dengan motif marmer. Motif marmer kan pakai spon, itu kita kumpul-kumpulkan catnya, itu udah membentuk urat retak-retak itu. Kalau kayu ini kan kita seharusnya itu lurus, nggak boleh putus-putus. Nah jadi uratnya itu dari atas ke bawah harus terus lurus, nggak boleh putus-putus. PR-nya di situ guys ya. Terus pengecatannya itu santai saja, yang penting itu kita tahu sudah ada gambaran di otak. Nah baru kita coba praktekkan. Nah tangannya ini nanti ya pertama kaku kalau masih pemula,
pasti kaku dan bingung ini tempatnya di mana. Makanya ini dibuatkan tutorial, contohnya langsung praktek itu biar mudah dipahami. Belajar cukup dari sini. Nah, udah lihat HP, udah jadi mahir nanti ya. Itu kan manfaatnya banyak ini. Jadi YouTube itu bermanfaat. Soalnya dulu belum ada YouTube, saya belajarnya itu sampai di pulau-pulau Kalimantan, nah itu merantau itulah. Ya bingung, soalnya ya mau nemenin aja juga sungkan, mau nyoba ya nggak berani, mau lihat aja ya nggak penak. Ya saya ini bagian suruh gosok, suruh ngecat dasar itu, nanti sudah orangnya gambar saya suruh nge-clear. Nah, waktu orangnya gambar itu jarang boleh dilihat guys, suruh kerjakan dasar yang lainnya itu terah ya wajar bekerja kok, masa liatin aja ini ya. Kalau kali ini kan kita buat tim yang buat video, yang buat ngedit, soalnya ya yang tukang catnya juga kadang nggak bisa ngedit sendiri, kelamaan. Ini kan sudah agak dicepatkan ya, sudah agak dicepatkan, jadinya bisa mudah dipahami itu. Nah itu contohnya. Jadi kenapa kok nggak sekali jadi, ya ada prosesnya, agak kering diulangi lagi. Oke guys, ini kayaknya masih tukang udah 3 ini udah agak capek ini. Nah, saya tetap semangat ya, soalnya gini, kalau sudah terlanjur buat 3 harus selesai, nggak boleh ditinggal nanti pas perbatasan itu. Ibarat sanggitannya itu harus terlihat berbeda, ada batasnya ya antara satu dan satunya. Ini kan inginnya kan tuan rumah seperti papan 20-an, papan jati 20-an itu dengan tebal 2 cm itu dilekat-lekatkan pada tembok, itu kan terlihat mewah. Soalnya kan kayu jati sekarang mahal guys, kayu jati mahal dan itu investasi. Makanya kalau ingin terlihat buat manisan ya pengen setengah badan dicat kayu mas, cat motif kayu. Karena apa, itu kan setengah badan mudah lembab. Itu biasanya kan kalau cat biasa itu nanti tembus gambar pulau itu, pulau bekas air rembesan dari bawah itu. Nah kalau dicat motif ini kan catnya dasar sudah waterproof, ditambah gambar, tambah manis, terus diakhiri dengan clear atau finishing, apa itu, clear gloss. Ini kan nggak mudah kotor kalau di bawah. Kalau ada kotoran bisa dilap, itu manfaat ketiganya ya. Jadi catnya awet, ada gambarnya motif, jadi rumah itu kelihatan ada seninya, itu enggak terlalu kaku, warna-warna yang polos itu ada seninya, sedap dilihat. Ini juga catnya anti noda, insya Allah awet. Ini kalahnya kalau kena apa, benda tajam itu baru terkelupas, ya namanya cat wajar. Ini guys ya, ini prosesnya kenapa masih itu socanya kok nggak langsung jadi ya, 2 kali proses lah. Itu yang pertama tadi kayu muda, yang kedua itu urat kayu tua, yang ini urat kayu yang ada artinya itu loh guys. Ada yang agak jelek gitu kayunya kan ya, enggak kayu bagus semua, jadi ada harus motif kayu yang ada hatinya itu. Nah itu nanti ditaruh di tengah situ. Nah ini kita lihat aja ya prosesnya ya, pembuatannya. Namanya serat, garis serat kayu, khasnya kayu jati ya. Kalau di wilayah kami kayu jati itu yang paling mahal. Kalau yang mudah itu ya kayu-kayu kelapa, itu mudah itu.
Oh iya, kalau penggambarannya itu kalau bisa apa itu namanya, soco atau mata kayu itu jangan sejajar ya guys ya. Itu ya diselang-seling. Kalau habis dari tengah, agakkan ke atas sedikit, agakkan ke bawah sedikit. Jadinya nggak kayak fotokopian. Nah, maaf ini biasanya kan teman-teman pakai suara musik ya. Kalau kita kasihnya suara motor lewat ini sama apa? Bicara penjelasan ya. Soalnya kayak saya kalau kasih musik itu perasaan kok cuma lihat. Jadi nanti pemula itu cuma oh gitu, lihat aja ya. Tapi nggak ngerti maksudnya. Akhirnya nggak paham. Tuh gitu aja pokoknya deser-deser bareng wis nyoba wangel ya, aku gak bentuk-bentuk ya karena kamu nggak paham, kamu sekedar lihat dan tahu, oh gitu aja. Itu yang paling mudah ya, melihat itu paling mudah, kalau memahami itu yang sulit, apalagi yang tahu maksudnya. Oh maksudnya ini, jadi ya kalau sudah tahu maksudnya, kuncinya sudah tahu, nanti kita bisa pengembangan, nggak tervakum. Oh harus bentuknya gini pusing kamu. Jadi nggak ada ilmu pengembangan. Sedangkan seni ini hubungannya dengan imajinasi pengembangan. Jadi sebelum ngecat ini juga ada gambaran di otaknya ini masnya ini, baru tangannya mengikuti, bukannya tangan dan mata ini bergerak aja. Imajinasi nomor satu, seni, pikiran tenang, rileks. Nah, intinya ya juga telaten, butuh ketelatenan agar hasilnya juga maksimal. Tuh jangan keburu atau krusah-krusuh gitu ya namanya. Nah ini berhubung waktunya sudah jamnya istirahat, juga bentar lagi azan. Nah kita selesaikan satu gambar, satu papan itu dulu, habis itu kita istirahat dan kita lanjut pada video selanjutnya ya guys ya. Ini durasinya juga sudah 18 menit. Dan di video selanjutnya nanti kita review proses pemelituran dan clearnya itu ya. Nah, kita sambil nunggu masnya selesaikan satu itu. Buat yang suka dengan video ini ya silahkan like, kalau ingin berkomentar ya silahkan komen di bawah itu. Kalau ingin mengikuti video selanjutnya ya bisa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, demikian tips dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.